Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan materi yang berjudul Pasar Keuangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami yang pertama ada Nikomang Indah Lestari Dewi dengan NIM 210751178 dengan nomor absen 29. Yang kedua ada Grace Natalia Timang Pasulu dengan NIM 210711185 dengan nomor absen 32. Yang ketiga ada Luputu Pita Mahadianita dengan NIM 21075111184 dengan nomor absen 31. Yang keempat ada Seruni Maharani Putri dengan NIM 210511197 dengan nomor absen 35. Dan yang kelima ada Nikadek Oki Selmanita dengan NIM 21075111202 dengan nomor absen 36. Adapun submateri yang akan nanti disajikan diantaranya yang pertama ada pengertian sistem keuangan. Yang kedua ada bagan aliran dana pada sistem keuangan. Yang ketiga ada pengertian dan perbedaan pasar keuangan dan lembaga keuangan. Yang keempat ada fungsi pasar keuangan. Dan yang kelima ada pasar keuangan, pengertian dan perbedaan pasar uang dan pasar modal, karakteristik, instrumen, dan pelaku di pasar uang dan pasar modal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi dari pasar keuangan itu mengenai pengertian dari sistem keuangan serta bagan aliran dana pada sistem keuangan. Nah, Bank Dunia atau World Bank itu mendefinisikan bahwa sistem keuangan atau financial system itu merupakan suatu sistem yang mengatur transfer dana antara pihak yang kelebihan dana atau server dengan pihak yang kekurangan dana atau borrower agar tercapainya alokasi dana yang efisien serta menyediakan fasilitas keuangan termasuk dalam sistem pembayaran yang diperlukan dalam pembiayaan kegiatan bisnis. Nah, dalam sistem keuangan ini, itu yang terjadi tidak hanya transfer dana saja, melainkan juga transfer risiko, khususnya kepada para pemilik dan pemegang saham. Nah, suatu sistem sistem keuangan itu juga diperlukan dan menjadi penting dalam mengatur aliran dana antara server dan borrower yang disebabkan oleh sistem keuangan itu yang dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan cash flow dan sumber daya yang ada. Nah, ini merupakan informasi penting juga bagi pihak perusahaan itu agar dapat efisien dalam mengalokasikan sumber daya yang mereka miliki. Untuk materi selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang bagan aliran dana pada sistem keuangan. Nah, bisa kita lihat pada gambar video di samping saya ini merupakan gambar dari bagan aliran dana pada sistem keuangan. Sebelumnya kita harus tahu dong terlebih dahulu mengenai apa sih itu aliran dana. Nah, jadi aliran dana itu merupakan perpindahan uang ke dan dari berbagai sektor ekonomi nasional. Nah, biasanya aliran dana ini itu dikumpulkan dan dianalisis oleh bank sentral di suatu negara. Nah, akun dari aliran dana ini biasanya digunakan sebagai indikator kinerja ekonomi. Jadi pemerintah dan juga investor dan manajer keuangan itu hanya bisa memantau aliran dana untuk menentukan seberapa efektifkah rencana yang sudah dibuat ataupun sumber daya yang sudah dimiliki. Nah, jadi sudah terlihat pada gambar, sudah jelas, yaitu berdasarkan pada gambar tersebut itu juga ada dua jenis nih pembiayaan yang dilakukan dalam lembaga keuangan, yaitu yang di atas itu sudah kita lihat yaitu pendanaan tidak langsung dan yang di bawah itu yaitu pendanaan secara langsung. Nah, apakah sih yang membedakan dari kedua ini? Nah, jadi bisa kita simpulkan, bisa kita jelaskan ya, pada pembiayaan langsung itu pihak yang kelebihan dana atau saver itu langsung berhubungan dengan pihak yang kekurangan dana atau borrower melalui pasar keuangan. Seperti itu. Namun perbedaan untuk pendanaan tidak langsung itu
hubungan antara pemilik dana yang membutuhkan dana dan juga yang kekurangan dana itu memerlukan bantuan lembaga intermediaris keuangan. Jadi para yang kelebihan dana itu menyimpankan uangnya pada institusi keuangan. Nah, kemudian institusi keuangan inilah yang memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana atau borrower, dan sebagiannya itu diinvestasikan dalam pasar uang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian dari sistem keuangan dan juga bagan aliran dana pada sistem keuangan. Untuk materi selanjutnya mengenai pengertian lembaga keuangan dan juga pasar keuangan itu akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo, saya Grace. Jadi setelah kita mengetahui tentang sistem keuangan dan aliran dana dalam sistem keuangan, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengertian pasar keuangan dan lembaga keuangan serta perbedaan keduanya. Menurut Kasir 2014, pasar keuangan merupakan pasar yang menyediakan produk keuangan berupa aktiva fisik, surat berharga, atau valuta asing. Pasar keuangan juga adalah tempat di mana terjadinya penawaran dan permintaan dana serta investasi melalui transaksi bisnis langsung. Lalu, apa yang dimaksud dengan lembaga keuangan? Lembaga keuangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk pendanaan serta untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga. Nah, lembaga keuangan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana dalam bentuk instrumen kredit atau pembiayaan serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan di luar bank yang fungsinya beragam, dari mulai jasa penjaminan, sewa guna usaha, dana pensiun, pegadaian, modal ventura, dan lain-lain. Selanjutnya adalah perbedaan pasar keuangan dan lembaga keuangan. Jika kita lihat dari perusahaan pemilik dana atau kreditor atau investor, pasar keuangan adalah tempat untuk melakukan investasi, baik untuk investasi jangka pendek maupun untuk investasi jangka panjang. Sedangkan lembaga keuangan adalah tempat untuk menaruh atau menyimpan dana seperti dalam bentuk tabungan atau deposito. Kemudian jika kita lihat dari perusahaan atau individu yang membutuhkan dana, pasar keuangan adalah tempat untuk mencari dana melalui penyerahan saham atau obligasi. Sedangkan lembaga keuangan adalah tempat untuk mendapatkan kredit atau pinjaman. Halo, saya Oki. Di sini saya akan menjelaskan 7 fungsi pasar keuangan dalam perekonomian dan pengertian pasar uang dan pasar modal. Dimulai dari 7 fungsi pasar keuangan dalam perekonomian. Yang pertama itu ada fungsi tabungan, di mana pasar dan lembaga keuangan menyediakan mekanisme dan instrumen tabungan seperti obligasi dan saham. Instrumen tersebut akan diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang menjanjikan pendapatan dengan resiko yang relatif rendah. Nah, instrumen pasar diperjualbelikan ini kemudian akan digunakan untuk investasi. Fungsi tabungan pada sistem keuangan ini akan meningkatkan kemungkinan bahwa barang dan jasa bisa diproduksi lebih banyak. Dampak yang paling besarnya yaitu bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga sistem keuangan negara bisa tetap stabil. Yang kedua ada fungsi penyimpan kekayaan atau store of value, di mana instrumen yang diperjualbelikan di pasar keuangan juga bisa digunakan untuk menyimpan kekayaan. Dengan cara menahan aset yang dimiliki, aset tersebut tidak akan dikeluarkan sampai benar-benar dibutuhkan. Salah satu cara untuk menyimpan kekayaan ini bisa dilakukan dengan cara membeli barang. Misalnya, Anda membeli mobil, namun barang tersebut akan mengalami penyusutan karena nilainya berkurang.
Bahkan bisa berakibat pada kerugian karena berbagai faktor seperti barang tersebut dicuri. Dan yang ketiga ada fungsi likuiditas, di mana kekayaan yang disimpan di dalam instrumen keuangan juga bisa dikonversikan menjadi kas ataupun uang tunai yang memiliki risiko kecil. Di zaman modern ini, masyarakat akan menyimpan kekayaan di bank. Itu adalah instrumen yang merupakan sifat likuiditas yang sempurna. Kekayaan dalam bentuk uang bisa dibelanjakan kapan saja, tanpa perlu dikonversi terlebih dahulu. Namun, uang yang disimpan di bank akan memberikan keuntungan yang sangat rendah dibandingkan aset yang diperjualbelikan di dalam sistem keuangan. Yang keempat, ada fungsi kredit, di mana pasar keuangan juga menyediakan kredit yang digunakan untuk membiayai konsumen dan investasi. Konsumen yang membutuhkan kredit untuk keperluan membeli barang seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya bisa mendapatkannya di pasar uang seperti bank. Selain untuk konsumen perorangan, fungsi kredit ini juga bisa digunakan untuk para pengusaha yang membutuhkan fasilitas kredit. Nah, kredit tersebut akan mereka gunakan untuk tujuan produksi seperti membeli peralatan baru, membayar gaji karyawan, hingga membayar pajak. Yang kelima, ada fungsi pembayaran, di mana proses pembayaran dari transaksi barang jasa juga disediakan oleh sistem keuangan. Instrumen yang bisa digunakan untuk fungsi pembayaran ini antara lain adalah cek, kartu kredit, giro, dan kartu debit. Saat ini juga tengah populer sistem pembayaran elektronik atau m-banking untuk melakukan transaksi. Ini adalah mekanisme pembayaran baru yang tengah tren setelah memasuki dekade 1980-an. Kegiatan ini juga termasuk ke dalam terobosan baru bagi bank untuk meningkatkan fee-based income mereka. Dan yang keenam, ada fungsi risiko, di mana seiring berkembangnya waktu, sistem keuangan juga bisa digunakan untuk proteksi jiwa, harta, maupun risiko kerugian. Tidak hanya untuk keperluan perorangan, tapi juga untuk semua unit usaha termasuk lembaga pemerintahan. Perusahaan asuransi akan memasarkan polis asuransi yang menawarkan proteksi kepada pemegang polisnya, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian personal dan properti bisa diminimalisir. Penjualan polis asuransi di pasar keuangan tidak lain untuk menawarkan perlindungan untuk meminimalisir terjadinya kerugian. Dan yang terakhir ada fungsi kebijakan, di mana dalam dekade terakhir ini pasar keuangan juga menjadi alat utama bagi para otoritas untuk melakukan kebaikan demi menstabilkan perekonomian negara, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya inflasi. Baik, setelah kita mengetahui 7 fungsi pasar keuangan dalam perekonomian, di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar uang dan pasar modal. Dimulai dari pengertian pasar uang sendiri. Jadi, menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/11/PBI/2016 tentang pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing tentunya, yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya, pengertian pasar modal. Di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Halo, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dan juga karakteristik dari pasar uang dan pasar modal. Yang kita bahas pertama adalah perbedaannya, di mana perbedaan dari pasar uang dan pasar modal dilihat dalam jangka waktu dan kelolanya. Pasar uang dalam menawarkan transaksinya memiliki jangka waktu yang pendek, dan pasar modal memiliki jangka waktu yang panjang dalam berinvestasi. Perbedaan yang kedua adalah berdasarkan otoritas tertinggi, di mana dalam pasar uang diatur oleh Bank Indonesia, sedangkan pasar modal otoritas tertinggi terletak pada otoritas jasa keuangan. Perbedaan yang ketiga adalah dari segi risiko. Dari pasar uang menawarkan risiko yang lebih rendah karena penanaman modal yang cukup rendah dibandingkan di pasar modal yang memiliki risiko yang lebih tinggi dikarenakan penanaman modal yang lebih banyak. Perbedaan selanjutnya adalah dari produk yang diperjualbelikan. Di pasar uang memperdagangkan sertifikat Bank Indonesia, yang merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai bentuk utang dalam jangka waktu yang pendek,
yaitu sekitar 1-3 bulan dengan sistem bunga. Yang kedua adalah surat berharga pasar uang, yaitu surat utang yang diterbitkan oleh bank usaha swasta ataupun pemerintah dalam jangka waktu maksimal setahun. Yang ketiga, sertifikat deposito diterbitkan oleh bank dengan jumlah, jangka waktu, dan suku bunga tertentu yang akan diperjualbelikan ke pihak lembaga maupun umum. Sedangkan pasar modal memperdagangkan yang pertama ada saham yang dapat dikatakan sebagai surat tanda seseorang atau suatu badan ataupun lembaga yang ikut memiliki suatu perusahaan. Yang kedua adalah obligasi, yaitu semacam surat kontrak antara pemodal atau pemberi pinjaman dengan emiten atau si peminjam. Dan yang terakhir adalah di reksadana yang pasti sudah dikenal para investor pemula karena risiko di reksadana yang minim. Baik, selanjutnya ada karakteristik dari pasar uang dan pasar modal. Dari pasar uang sendiri, karakteristik yang pertama adalah nilai transaksi yang sangat besar, di mana di sisi permintaan, transaksi pasar uang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, baik oleh pemerintah maupun swasta. Karakteristik yang kedua adalah kecilnya resiko gagal tagih yang disebabkan oleh jangka waktu jatuhnya tempo yang singkat, sehingga resiko ketidakpastian relatif lebih kecil. Karakteristik yang terakhir adalah jatuh tempo setahun ataupun kurang, di mana instrumen keuangan yang diperjualbelikan akan jatuh tempo dalam waktu setahun ataupun kurang. Sedangkan karakteristik dari pasar modal yang pertama adalah jatuh tempo jangka menengah atau jangka panjang, di mana instrumen yang diperjualbelikan dengan jangka panjang ataupun menengah. Yang kedua adalah nilai transaksi pasar modal yang bersifat terbuka dan tidak langsung, di mana suatu transaksi yang dilakukan oleh para pemodal dan pemakai dana terjadi dalam suatu pasar yang bersifat terbuka dan tidak langsung. Karakteristik yang terakhir dari pasar modal adalah resiko gagal modal yang fluktuatif, di mana pasar modal menawarkan profil risiko yang lebih fluktuatif, di mana salah satu instrumen pasar modal yang memiliki risiko relatif lebih tinggi adalah saham. Halo, saya Seruni. Kali ini saya akan menjelaskan bagian yang tidak kalah penting, yaitu instrumen dan pelaku pasar uang dan pasar modal. Yang pertama ada instrumen. Kita akan membahas mengenai instrumen pasar uang terlebih dahulu. Jadi apa yang dimaksud dengan instrumen? Instrumen yang dimaksud di sini adalah surat berharga yang diperjualbelikan baik dalam pasar uang maupun pasar modal. Di dalam pasar uang ada banyak variasinya, baik dari surat-surat yang diterbitkan oleh negara, badan-badan usaha swasta, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Adapun instrumen pasar uang diantaranya yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam nilai rupiah yang telah diterbitkan oleh BI sebagai pengakuan atas utang dalam waktu yang pendek dengan sistem diskonto. SBI diterbitkan tanpa adanya warkat dan seluruh kepemilikan maupun transaksinya dicatat dan direkap dalam sarana Bank Indonesia. Jangka waktu maksimum atau jatuh temponya maksimal 12 bulan. Namun sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu yang berkisar antara 1 sampai dengan 3 bulan. Pembeli sertifikat Bank Indonesia akan mendapatkan hasil berupa diskonto yang dibayarkan di muka. Yang kedua, ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Surat berharga ini termasuk jenis surat yang memiliki jangka waktu pendek dan gunanya untuk diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga-lembaga lain yang dalam naungan Bank Indonesia. Yang ketiga ada sertifikat deposito. Pada dasarnya, sertifikat deposito ini merupakan deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan dan diperjualbelikan. Sertifikat deposito ini memiliki ciri pokok yang bisa membedakannya dengan deposito berjangka, yakni terletak pada sifat yang bisa dipindahtangankan atau diperjualbelikan sebelum jangka waktu atau tanggal jatuh temponya melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang keempat ada commercial paper. Commercial paper ini merupakan promes yang tidak disertai dengan adanya jaminan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh dana jangka pendek untuk selanjutnya dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang kelima ada call money. Call money merupakan satu sistem di mana terjadi kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya dan digunakan untuk jangka waktu yang pendek. Jangka waktu rata-rata waktu kreditnya adalah berkisar antara 1 sampai dengan 7 hari. Yang keenam ada repurchase agreement. Repurchase agreement merupakan sebuah transaksi jual beli surat-surat berharga yang disertai dengan perjanjian. Perjanjian itu berisi bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat atau sertifikat berharganya yang telah dijual kepada pembeli pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Yang ketujuh ada bankers acceptance. Instrumen jenis ini
merupakan instrumen pasar uang yang khusus digunakan untuk memberikan kredit atau sebuah bantuan kepada importir dan eksportir untuk membantu mereka dalam upaya pembayaran dan pembelian sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. Yang ke-8 ada Treasury Bills. Treasury Bills merupakan salah satu instrumen dari pasar modal yang penerbitannya dilakukan oleh Bank Sentral yakni Bank Indonesia dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun atau tepat 1 tahun. Penerbitan instrumen ini juga atas dasar unjuk bukan perorangan serta dengan nominal tertentu. Selanjutnya saya akan membahas instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham atau stocks. Saham atau stocks merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan. Artinya, si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaan yang di perusahaan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari saham dikenal dengan nama dividen. Jenis-jenis saham dapat ditinjau dalam beberapa segi, di antaranya dari segi cara peralihannya, saham dibagi menjadi dua, yaitu saham atas unjuk dan saham atas nama. Dan dari segi hak tagih, saham dibagi menjadi dua juga, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang kedua ada obligasi atau bonds. Obligasi adalah surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Berbeda dengan saham, obligasi tidak mempunyai hak terhadap manajemen dan kekayaan perusahaan. Yang mana artinya perusahaan yang mengeluarkan obligasi hanya mengakui mempunyai utang kepada si pemegang obligasi sebesar obligasi yang dimilikinya. Dan utang ini akan dilunasi apabila telah sampai waktunya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pelaku pasar uang. Pada dasarnya, pelaku pasar uang hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang mengeluarkan dana. Para pelaku yang melakukan pembelian berarti pihak yang mengeluarkan dana, dan pihak yang kekurangan dana adalah penjualnya. Berbagai pihak lain seperti lembaga-lembaga pemerintah, yayasan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya atau bahkan individu bisa memanfaatkan pasar uang untuk memperoleh dana maupun untuk investasi dana dalam jangka pendek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal yang pertama itu ada emiten. Apa itu emiten? Jadi, emiten merupakan perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Emiten dalam melakukan emisi dapat memilih dua macam instrumen pasar modal, apakah yang bersifat kepemilikan dalam bentuk saham atau hutang dalam bentuk obligasi. Yang kedua, ada investor. Pelaku yang kedua adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Pemodal ini disebut juga dengan investor. Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain adalah untuk memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, dan berdagang. Yang ketiga ada lembaga penunjang. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain adalah mendukung beroperasinya pasar modal sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Para lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal diantaranya adalah yang pertama ada penjamin emisi atau underwriter yang merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan oleh emiten. Yang kedua ada perantara perdagangan efek atau broker atau biasa disebut juga dengan pialang yang mana mereka ini bertugas menjadi perantara dalam jual beli efek, yaitu antara si penjual atau emiten dan si pembeli atau investor. Yang ketiga ada pedagang efek atau dealer. Yang keempat ada penanggung atau guarantor, yang mana merupakan lembaga penengah antara si pemberi kepercayaan dengan si penerima kepercayaan. Biasanya dalam emisi obligasi sangat diperlukan jasa penanggung. Penanggung dalam hal ini harus dapat memberikan keyakinan dan kepercayaan atas resiko yang mungkin timbul dari emiten. Yang kelima ada wali amanat atau trustee. Dalam emisi obligasi, jasa wali amanat sangat diperlukan terutama sebagai wali dari si pemberi amanat. Dalam hal ini, si pemberi amanat adalah investor. Jadi, wali amanat mewakili pihak investor dalam hal obligasi. Yang keenam ada perusahaan surat berharga, dan yang terakhir ada perusahaan pengelola dana, yaitu perusahaan yang kegiatannya mengelola surat-surat berharga yang akan menguntungkan sesuai dengan keinginan investor. Baik, itu dia materi yang dapat kami sampaikan mengenai pasar keuangan.
Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.